Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Welcome back di kelas terbuka. Masih bersama saya Fakih Zamuklis. Oke ya, sekarang kita akan lanjutkan lagi nih ya untuk tutorial kita, di mana kita akan masuk ke subbab ya. Selanjutnya atau bab selanjutnya itu tentang episode ya 29, di mana kita akan ada pengenalan fungsi ya. Nah, ini tuh apa teman semua ya. Jadi nanti kita akan bisa melihat bahwa dengan menggunakan fungsi ya, kita bisa buat program kita jadi lebih rapih dan lebih tidak yang namanya adalah apa ya, kita sebut sebagai dry, itu adalah don't repeat yourself ya. Dimana kita nanti bisa bikin ya sebuah kayak resep gitu ya, bisa kita pakai berulang-ulang teman semua ya. Oke, dan ini yang salah satu yang bikin saya suka dengan pemrograman, dengan adanya fungsi ya, itu asik banget. Nah, sekarang kita akan taruh mana nih ya? Oh, mana? Oh, belum ada di situ ya. Coba ini saya taruh di sini ya. Ini dia teman-teman semua ya untuk pengenalan fungsi kita ya. Coba kita inspect dulu, dan ini kita ada di sini, udah ada tes di situ ya. Oke, keren. Ini pindahin sini. Oke ya. Kita akan mulai dulu dengan cara menggambar-gambar ya. Nah, jadi kita akan belajar yang namanya adalah fungsi teman-teman semua ya. Jadi apa itu fungsi? Oke, fungsi ya. Nah, jadi di sini kalau kita belajar tentang pemrograman, kita udah tahu bahwa di sini kita punya start gitu ya. Terus ini dia akan turun, terus dia punya program mungkin di sini ya. Misalkan adalah looping gitu ya, terus nanti kita punya ada percabangan gitu kan. Misal ya, terus nanti di sini ada turun ya, terus nanti misalkan ini ke sini dan misalkan ini end ya. Nah, ini adalah program sederhana teman semua ya. Nah, misalkan ya, ternyata kita mau manggil dia lagi di sini gitu. Gimana caranya ya? Apakah kita harus buat lagi sesuatu gitu ya? Kayak gini lagi? Nah, disinilah fungsinya, fungsi ya. Supaya kita tidak bisa buat tidak bisa ya. Kita bisa mengulang ini tanpa harus membuat lagi program di sini ya. Contohnya misalkan gini. Saya punya sebuah string gitu ya. Misalkan string teks gitu. Terus kita udah dijumlahin dengan teks lagi gitu ya, terus ditambahin lagi gitu kan, terus. Nah, terus kita console.log ini ya, si string ini ya. Nah, terus kita mau manggil lagi ya, misalnya string 1 gitu. Nah, terus kita bikin string 2 ya, terus kita bikin lagi terus kita console.log lagi string 2 misalkan ya. Nah, itu mengulang teman semua. Ini mengulang. Nah, ini kita nggak mau melakukan itu. Jadi kita menggunakan fungsi supaya ini tidak berulang-ulang. Gitu ya. Nah, kita akan lihat contohnya sangat sederhana aja ya. Jadi kita akan belajar tentang apa itu fungsi teman semuanya supaya program kita jadi lebih rapih dan nggak berulang-ulang ya. Jadi lebih clean gitu ya. Coba. Nah, di sini kita akan coba. Jadi, kita akan belajar yang namanya adalah fungsi ya. Nah, fungsi itu dia punya struktur, teman-teman semua. Bentuknya kayak gini ya. Jadi, ini saya ingin umumnya dulu, tapi nanti kita akan bahas satu persatu ya. Jadi, kita punya function, oke. Di dalamnya, itu kita punya yang namanya adalah argumen ya. Argumen, terus ini adalah body programnya, oke. Nah, terus di bawahnya biasanya ada yang namanya adalah return value ya. Kayak gini. Ya, apa itu CSS Math Value ya? Value kayak gini. Nah, ini masing-masing nanti kita akan bahas mulai dari ini tuh apa di video selanjutnya ya. Nah, sekarang kita akan belajar dulu yang namanya adalah function ini ngapain sebenarnya ya. Oke, nah ini akan saya komen aja, itu adalah si strukturnya. Nah, jadi misalkan gini. Saya punya sebuah data ya. Misalkan saya punya sebuah data, let data gitu. Ya, ini adalah misalkan halo apa kabar misalkan ya. Nah, terus saya punya console.log data gitu kan. Nah, ini akan muncul di sini. Halo apa kabar ya. Nah, ini ya, kalau misalkan saya mau bikin lagi, ngeprint lagi halo apa kabar, maka yang saya lakukan adalah gini. Console.log data gitu ya. Lagi console.log data. Jadi sekarang kita ngeprint 3 kali. Oke. Nah, ini sebenarnya bisa kita selesaikan dengan for loop. Oke.
kita bikinlah for loop ya. Misalkan for ya let i ini kita sama dengan 0, terus kita punya i ya kurang dari misalkan 3 ya. Kita i plus plus, terus kita bikin gini. Nah, dia akan kita pindahin sana dan kita ngeprint. Oke, jadi banyak ya. Jadi halo apa kabarnya dikali 3. Jadi kita bikin gini ya. Oke. Nah, terus kita mau bikin data baru misalkan ya. Let data 2. Terus kita bikin hai, saya keren misal ya. Terus saya mau ngeprint lagi data 2, kita ulang lagi di sini gitu kan. Kayak gini ya, ini data 2. Oke. Nah, terus dia akan bikin ini udah halo apa kabarnya 3, ini halo saya kerennya ada 3 juga ya. Nah, program ini kita bisa simplifikasi sebenarnya. Ya. Jadi, misal ya, saya bilang halo saya keren ya. Misal nih, saya mau bikin gini. console.log data ya, kita pisahin satu-satu aja. Terus ini kita bikin gini, console.log data 2 ya. Gitu. Nah, kalau saya mau ngeprint, misal ya, saya ulang lagi program ini di bawah, bentuknya akan kayak gini kan. Ya ini contoh aja ya, kayak gini. Nah jadinya kita mengulang-ulang nih. Nah bisa nggak satu paket ini saya panggil aja lagi ya. Satu paket ini saya bikin jadi fungsi. Oke. Nah ini kita bisa simplifikasi teman-teman semua jadi kayak gini ya. Kita bisa membuat ya sebuah fungsi, misalkan gini, function. Ya, kita kasih nama, misalkan say hello, misal ya. Kayak gini aja. Gini dan gini ya. Ini kurang di sini ada namanya ya. Nama fungsi gitu ya. Nah, say hello, terus saya bikin di sini ada let data kayak tadi ya. Halo, apa kabar? Gitu kan. Terus kita console.log data ya. Nah, kayak gini aja, kalau kita lihat di sini, dia itu tidak akan dieksekusi. Oke. Nah, jadi kita tuh kayak naro variabel gitu ya, kayak kita naro sebuah memori yang isinya adalah ada say hello, ada let data, dan ada console.log. Terus apa yang kita bisa lakukan? Kita panggil say hello-nya teman-teman semua. Kayak gini. Kayak gitu. Ya. Sekarang baru dia dipanggil. Lihat, keren ya. Jadi kita bisa bikin program apapun itu, kalian masukin ke sebuah fungsi, dan kita bisa panggil dengan kayak gini. Ya. Nah, sekarang kalau saya mau ngeprint lagi, tinggal saya panggil di bawah, say hello lagi. Oke. Maka dia akan manggil juga, hello apa kabar. Ya. Nah, jadi ya kalau udah kayak gini, kita bisa ya cuman ngubah doang si fungsinya. Kita bisa langsung mengubah perlakuan dari si say hello yang di bawah. Ya. Itu adalah fungsi. Jadi kita bisa manggil di sini ya. Nah, kita juga bisa bikin fungsi lain, misalkan function say tadi apa? Keren ya. Kayak gini. Kita punya let data juga. Terus kita bilang hi keren. Nah, gitu ya. Kayak gini. Terus kita console.log data. Oke. Terus kita bilang di sini ada say keren ya. Terus ada say hello. Maka hasilnya adalah kayak gini. Halo apa kabar? Hai keren. Halo apa kabar? Keren ya. Jadi kita punya dua buah fungsi yang berbeda dan kita bisa panggil masing-masingnya gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini ada let data, ada let data. Nah, jadi ini ya hanya aktif di dalam fungsinya saja ya. Jadi ini mirip dengan scope ya, scope yang udah kita bahas di video selanjutnya ya. Sebelumnya itu adalah tentang ini ya. Tentang coba saya lihat dulu ya. Kita udah belajar scope kan? Oke, belum ya. Berarti nanti kita akan belajar scope. Nanti kita di sini ya juga akan lihat apa itu scope dari fungsi ya. Nah, ini adalah contoh sederhana teman-teman semua di mana kita bisa naruh sebuah fungsi ya yang isinya adalah program yang bisa kita panggil setelahnya kapanpun kita mau. Oke, mantap ya. Nah, di sini nanti kita akan lihat juga bahwa kita punya yang namanya adalah function expression dan deklarasi ya. Dan ini penting banget. Kenapa? Karena ini lihat, kalau ini saya pindahin ke bawah.
Oke. Yang terjadi adalah di sini akan tetap aktif, ya. Nah, harusnya ini tuh nggak aktif teman semua, karena dia itu naruhnya di bawah, ya. Jadi dia harusnya tidak aktif. Nah, itu nanti kita akan bahas di function expression, ya. Jadi buat sekarang, biar gampang aja, kita pokoknya udah naruh sebuah fungsi di dalam memori kita, dan kita tinggal panggil di bawahnya. Oke, ya. Jadi itu adalah tentang fungsi, teman semua ya. Jadi kita bisa bikin program jadi lebih clean, ya, dimana kita bisa bilang ini adalah main program kita, ya. Main programnya, yang ini adalah si fungsi deklarasinya, gitu, ya. Ini adalah deklarasi fungsi, ya. Oke, nah selanjutnya kita akan bahas tentang yang namanya adalah argumen ya di video selanjutnya, dimana argumen ini nanti bisa kita pakai untuk mengatur perlakuan dari setiap fungsi yang kita buat. Kayak gini, ini sebenarnya adalah masih repeat yourself ya, dimana kita mengulang let data dan let data. Nah, bisa nggak kita atur ya dengan menggunakan satu fungsi aja. Kita pakai argumen, kita bisa bikin satu fungsi yang sama tapi nanti menghasilkan sesuatu yang berbeda gitu teman semua ya. Oke, jadi itu adalah tentang fungsi. Jadi nanti kalian nggak akan kaget kalau saya naruh fungsi ini ya di sebuah program gitu, dimana kita nanti akan lanjutkan di video selanjutnya dimana kita akan belajar tentang argumen teman semua. Oke ya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya dimana kita akan belajar tentang argumen. See you next video teman semua. Keep coding, stay awesome, keep safe ya. Bye.